Apa kabarnya? Luar biasa, Puji bisa Tuhan dilewati. bisa dilalui, Pak. Dan Aman. selalu. Iya, ya. Aman ya saudara ya. Kalau saudara mau jawab tuh yang paling enak tuh aman. Aman tuh saudara artinya aman dalam lindungan Allah, ya. Artinya kita terlindungi, kita terpelihara, ya. Itu artinya kita yakin dia ada bersama-sama dengan kita. Ya. Aman itu artinya satu ungkapan, ya. Satu refleksi dari keyakinan aman. Ya, dalam bahasa modern, bahasanya Mas Yandri, ya, 86. Udah kayak polisi aja. Ya, ya, banyak orang yang pakai saudara aman. Ya, aman artinya dengan keyakinan, ya, keteguhan bahwa saya dapat pemeliharaan, saya dapat ya perlindungan. Nah, saudara dan saya keyakinan itu pasti tidak dibangun atas imajinasi atau fantasi belaka. Tentu saja tidak begitu ya. Kalau begitu kita pura-pura dan itu artinya kita, waduh, jadi khawatir sendiri gitu ya. Ya membohongi diri sendiri itu paling paling menyesakkan saudara. Saudara tahu itu? Ya bukan cuma tahu ya pengalamannya saudara ya. Bukan yang di sini, bukan yang di sini. Saya sedang bicara umat-umat perjanjian lama ya, saudara ya. Pun saya belum ada waktu itu. Jadi ya saudara, artinya itu pemahaman-pemahaman yang dibangun dengan apa saudara? Tanpa hubungan, ya, tidak ada hubungan. Ya, jangankan hubungan saudara, ya. Kehangatan itu tidak ada. Nah, ya apalagi namanya friend gitu ya, sahabat. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang nyebut Yesus itu sahabat orang berdosa bukan Yesus, saudara. Ya, nggak mungkin Yesus sahabat orang yang melakukan perintahnya, terus sekaligus sahabat orang berdosa. Jadi firman itu berkata, mereka berkata, ini orang sahabat orang berdosa. Gitu. Jadi mereka berkata bahwa mereka itu sahabat orang berdosa. Tapi sesungguhnya Yesus katakan, jikalau kamu melakukan perintahku, maka kamu adalah sahabatku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya hari-hari di hidup kita sekarang ini, kalau saudara akses media sosial, saudara punya akses terhadap kekinian, gitu ya, maka saudara pasti, ini kan kita di ujung tahun ini ya, besok tuh November saudara. Ya, kalau udah November tuh, Desember tuh rasanya ada di ujung, ya di ujung-ujung, pokoknya sudah dekat gitu ya. Orang udah buat susun, saya Natal pertama di mana, gitu ya. Saudara Natal pertama di mana? Atau kapan? Oh pasti minggu pertama kan? Ya, sudah saudara ya. Itu kalau kita orang Kristen atau kita orang yang merayakan Natal, gitu ya. Tapi saudara tahu, kalau itu artinya di ujung tahun ya saudara. Ujung tahun. Orang udah bicara, aduh tahun depan bagaimana? Saudara pasti ya, mungkin dapat konten-konten gitu ya. Tahun depan gimana ya? Apakah tahun depan membawa berkat atau tahun depan tahun suram atau tahun depan? Ada yang mengkorelasikan dengan binatang. Waduh saudara, kasihan binatangnya saja tidak tahu, tapi dihubung-hubungkan dengan binatang saudara. Ya, jadi orang dunia tahu nih, tahun depan itu kira-kira bawa untung atau bawa apa saudara ya. Saudara, bahkan orang Kristen saudara tahu? Orang Kristen juga mengkorelasikan gitu ya. This year is the year of glory gitu. Benar saudara sering dengar begitu. Tahun ini tahun abundant, kelimpahan gitu. Saudara pernah dengar? Padahal saudara tahu nggak? Tahun itu nggak tahu apa-apa. Benda mati saudara. Tahun nggak bawa apa-apa buat saya dan saudara. Betul tidak? Tahun nggak bawa apa-apa saudara. Tahun itu tidak bawa malapetaka dan tahun itu tidak bawa berkah buat saudara dan saya. Dia tuh barang mati. Dia tidak hidup. Dia bukan person, bukan orang yang kemudian melakukan apa-apa saudara. Ya, bahkan kita orang Kristen, oh tahun ini adalah tahun kelimpahan. Ya. Tahun depan adalah tahun yang akan membawa ya the year of glory, the year of blessing.
Kita sudah terkontaminasi oleh dunia dalam hal-hal begitu, ya. Saya yakin hamba-hamba Tuhan yang lain itu memakai untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau kita masuk di dalam, ya, inti sebenarnya lebih menyesatkan daripada memberkati saya dan saudara. Maka malam hari ini tuh sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena uh, bukan kebetulan, tapi by design of the Holy Ghost, by the Holy Spirit. Ini desain Roh Kudus pasti membawa saya dan saudara untuk menemukan sesuatu malam hari ini. Harus menemukan. Saudara berdoa karena saya menikmati sesuatu, ya. Tidak hanya pribadi, tapi kemudian impartasi di dalam family, impartasi dalam lingkaran yang lebih luas. Dan saya terkonfirmasi. Saya yakin Bu Esther nggak tahu topik apa malam ini, kemudian dia pilih beberapa lagu yang saya yakin terkonfirmasi. Terkonfirmasi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa supaya menikmati sesuatu. Saudara tahun-tahun tidak membawa sesuatu. Jadi kalau saudara datang ya dalam satu pertemuan atau ibadah, kemudian saudara juga mungkin mendengar atau mendapatkan konten-konten yang menghubungkan saudara dengan tahun. Ingat, benda mati, barang mati, dan tidak bawa apa-apa, tidak punya janji untuk hidup saya dan saudara. Apalagi kita orang percaya. Nah, tapi bukankah kita orang percaya juga, ya, lebih jauh kemudian mengatakan saya orang percaya, itu artinya apa? Saudara adalah orang Kristen, kan? Orang Kristen kan orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang menerima Yesus, kan gitu. Kalau begitu kekristenan harus membawa saya menikmati sesuatu dong, berkat begitu. Nah, malam hari ini saya juga mau berkata kepada saudara bahwa kekristenan nggak membawa sesuatu untuk saya dan saudara. Kekristenan nggak membawa saya dan saudara menikmati berkat-berkat Tuhan loh. Ya benar juga ya Pak. Iya benar. Kalau nggak benar, betul banget. Makanya orang sering nanya, Pak dia udah Kristen tapi lu salah kaprah. Memang kekristenan nggak membawa saudara dan saya kemudian menikmati sesuatu loh. Kekristenan membawa saya dan saudara dapat menerima firman Tuhan. Karena ketika engkau menerima Kristus, maka apa saudara? Maka Kristus mengambil tempat untuk berdiam di dalam engkau dan saya. Itu namanya rohnya Kristus. Jadi ketika engkau menerima dia, maka dia mengambil tempat di dalam hidupmu. Sehingga engkau dapat terbuka kepada mata yang punya mata. Yang tadinya tidak dapat melihat, menjadi dapat melihat kebenaran itu. Jadi suka, senang. Kalau dengar firman itu kok ada sesuatu yang bergejolak begitu. Telinga yang walaupun dapat mendengar, tetapi seperti tidak mengerti, tidak memahami. Ketika rohnya mengambil tempat di dalam engkau dan saya, engkau kemudian dibuka telinga batinnya untuk dapat melihat, mendengar. Kau dapat kekuatan dari setiap firman. Ya, kau dapat kekuatan dari setiap firman. Jadi kita mendengar firman, kita menerima Kristus, kita mendengar firman itu. Tapi saudara bisa lihat kan, dengan media yang sudah terbuka tanpa batas, ya, internet borderless gitu ya, tidak membatasi siapapun bisa tiba-tiba mendengar, ya, scrolling, mendengar. Tapi ada orang yang mendengar bahkan membenci, sip, ya kan? Tapi saudara dan saya ketika mendengar, wah, ada Roh Kristus yang mengambil tempat, ingat ya, mengambil tempat dalam hatimu dan kemudian engkau bisa nyambung dengan perkataan itu, nyambung dengan kata-kata itu. Karena kata-kata itu punya kuasa.
Jadi kekristenan itu tidak membawa saya dan saudara kemudian menikmati sesuatu. Firman Tuhan yang saudara dengar, ada orang yang dengar tapi malah benci. Saya nyambung yang terakhir saja. Bahkan Roh Kristus yang mengambil tempat dalam hidup saya dan saudara. Saudara tahu, kalau ada tamu yang datang di rumah kita, apakah tamu itu selalu bisa akrab dengan kita dan kemudian kita nikmati hari-hari ketika dia menginap di rumah? Selalu? Jawabannya tidak. Roh Kudus, Roh Kristus bisa saja ambil tempat, berdiam di hatimu. Tetapi kau bilang, kapan ini orang pulang? Kapan ya? Cuman nggak enak nanya ke dia, tiketnya kapan? Gitu ya. Kadang-kadang itu malah halusnya gitu ya. Ya, tiket kapan? Padahal mau nanya kapan pulang. Ya. Pokoknya saudara pernah rasa keadaan begitu? Ada, saudara. Di dalam kehidupan rohani kita, itu Roh Kudus bisa saja mengambil tempat. Tetapi saudara malah tidak nyaman bersamanya. Apalagi, saudara, apalagi, ya, apalagi. Seperti tahun-tahun yang saya jelaskan, tahun-tahun nggak berbuat apa-apa. Sekalipun ini, saudara, sekalipun, ketika saudara menjadi orang percaya, seharusnya saudara pikir saudara menerima sesuatu dari menjadi orang percaya atau menjadi Kristen, atau ketika saudara menjadi percaya, bisa dengar firman itu, firman yang ada di nalar ini, saudara ya, mendengar. Saudara pikir saudara kemudian, iya saya sudah ke gereja, saya dengar firman, tapi why? Kenapa hidup saya tidak berubah? Kenapa saya begini saja? Kenapa saya masih ada di dalam keadaan yang tertekan seperti ini? Kenapa masih bertanya begitu? Bahkan saya terakhir. Karena ini pribadi, kalau tahun-tahun itu barang mati. Ini seorang pribadi. Roh Kudus ambil tempat dan diam dalam hidup. Tapi saudara tahu kan, dia ada di dalam hidupmu dan kau yang memiliki hidup itu, kau yang memiliki kehendak mau diapain hidup itu. Saya bahkan pinjam kata-kata ini. Saudara yang tentukan di mana Roh Kudus harus mengambil tempat dalam ruang batinmu. Kalau di dalam rumah kita ada beberapa ruang, ya, ada ruang yang paling penting dalam rumah kita kan, itu namanya ruang tamu biasanya. Ruang di mana orang yang pertama kali maksud dan kemudian apa? Kemudian di sinilah duduk, ya. Bahkan kita enggak atau membatasi, ya, untuk apa? Untuk orang yang datang di ruang tamu untuk ke ruang-ruangan yang lainnya. Tergantung apa? Seberapa dekat. Ya. Ada orang yang wah, sampai ke dapur saja ikut. Ada pernah ya teman-teman ya, orang ke rumah saya itu dan sampai masak di dapur, saudara. Nah itu pasti beda, saudara. Ya, itu hubungannya pasti beda kan. Gitu. Ada tamu, saudara ya, yang kita batasi untuk hanya ada di ruang tertentu. Nah saudara bisa bayangkan sekarang, Roh Kudus, firman Allah, atau engkau sebagai orang percaya, bagaimana engkau memperlakukannya dalam hidupmu? Bagaimana engkau memperlakukannya dalam hidupmu? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan dia bukan adalah pribadi yang membuat kita nyaman, apakah kita bisa menikmati kehidupan bersama dengan dia? Jawabannya pasti tidak. Saya mundur satu langkah ke belakang. Kalau firman yang kita dengar, di dalam belakang saya itu ada kata-kata itu ya, komen, perintah. Yang kita dengar, ya, itu kita jadikan atau terbatas saja di pikiran kita ini. Istilahnya jadi logos, gitu, pengetahuan. Dan kita tidak membawanya menjadi apa? Menjadi sesuatu yang kemudian
tinggal di dalam batin kita, tinggal di dalam jiwa kita, menyatu di dalam jiwa kita, yang namanya rema, apakah mungkin kita dapat kemudian menikmati sesuatu dari itu? Mundur ke belakang sekali lagi. Apalagi nih, saudara, kalau kita bilang kita menjadi orang percaya, yaitu orang kumpulan orang percaya yang disebut orang Kristen. Apakah kita menikmati sesuatu dari itu kalau kita tidak melakukan sesuatu menurut firman, di mana Roh Kudus yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran dari firman itu? Apakah kita akan menikmati sesuatu dari situ? Malam hari ini, saudara, saudara akan mendapat sesuatu yang sangat berbeda. So what changed your life? Apa yang membuat hidup saya dan saudara itu menjadi berubah? Dengan kehadiran Kristen, kehadiran kumpulan orang percaya, kehadiran firman Allah, kehadiran Alkitab. Apa yang menjadi berubah? Apa yang membuat hidup saya dan saudara berubah, ya, dengan kehadiran Roh Allah yang hidup itu dalam hidup saya dan saudara? Apa yang jadi bisa berubah? Saya mau jawab untuk saya dan saudara, ya. Kehadirannya tidak akan membuat perubahan kalau saya dan saudara tidak merespon dengan cara yang benar terhadap setiap kehadiran Roh Kudus, kehadiran firman itu, bahkan identitas jadi orang percaya atau orang Kristen. Is the way you respond. Bagaimana saudara respon? Nah, saudara, merespon setiap hal itu dalam satu kata disebut dengan ketaatan. Merespon terhadap semua itu, ya, you do what I command. Saudara lihat nih, kalimat kedua. You do what I command. Engkau melakukan apa yang kuperintahkan. Atau dalam satu kata, ketaatan itu menjadi totally, secara keseluruhan, merubah banyak hal. Di akhir seri ini, saudara, saya akan cerita mengenai Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Di dalam bahasa yang lebih, ya, menyatu dengan kita, saudara, itu adalah apa? Itu ada yang disebut dengan sahabat. Jadi sahabat Allah adalah orang-orang yang taat melakukan perintah Allah. Mereka adalah identitas-identitas yang melengkapi orang-orang yang tadi orang percaya, melengkapi orang-orang yang mendengarkan firman itu. Orang yang katanya di hatinya berdiam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja di dalam engkau malam hari ini, maka ini akan sungguh-sungguh menjadi dimensi yang baru. Dimensi yang baru. Engkau diberi kepekaan untuk melihat, ya, untuk melihat setiap janji-janji. Karena di balik setiap ketaatan itu ada janji. Di balik setiap ketaatan itu ada hubungan. Dan hubungan ini, saudara, bukan hanya, saudara, ya, bukan hanya hubungan biasa, tapi ini adalah sahabat. Ini adalah sahabat. Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Karena apa, saudara? Karena dia hidup dalam iman dan apa? Dan iman itu termanifestasi di dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya apa, saudara? Artinya di dalamnya ada ketaatan. Artinya apa, saudara? Yesus berkata di dalam perjanjian yang baru, you do
what I command. You do what I command. Maka kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Nah, malam hari ini saya mau mulai ya dengan satu topik, saudara, following God's direction. Ya, mengikuti jalannya Tuhan. Yang dalam satu kata disebut obedience atau ketaatan, ya. Jalanmu tak terselami. Jadi saudara kalau bilang jalan Tuhan, oke, ada lagunya. Jalanmu tak terselami. Jadi harus perhatiin baik-baik karena memang bukan vulgar. Tidak vulgar. Ya. Jadi lagu itu memberikan kita insight, pencerahan bahwa jalan Tuhan itu tak terselami. Oleh setiap hati kami, wah, apalagi pikiran, hati saja nggak bisa menyelaminya. Itu bahasa yang cukup dalam, kan? Namun satu hal ku percaya. Oh, ada kata sesuatu yang menarik. Ya, jadi jalanmu tak terselami oleh setiap hati. Wow. Namun apa kan? Namun satu hal ku percaya. Jadi ada yang menarik. Sekalipun tidak terselami, jalan-jalan Tuhan ini dalam satu kata ketaatan kepada jalannya, tapi aku tetap percaya. Ya. Namun aku tetap percaya. Ada rencana. Ada rencana yang indah. Ya, jadi percaya adalah dasar dari ketaatan. Amin, saudara. Ya, orang tidak mungkin taat kalau nggak percaya. Ya, satu ayat di dalam firman Tuhan, saudara, ya, Yohanes 14 ayat 1 itu sangat terkenal, saudara, ya. Jangan gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah, ya. Percaya jugalah kepadaku. Jadi, saudara, di dalam mengikut jalan Tuhan, yang artinya taat untuk dapat menikmati persahabatan dengan Dia, itu ada satu pintu yang memang kita harus miliki, yaitu percaya. Nah, mari kita lihat, saudara, ya, satu contoh yang cukup saudara pasti kenal, ya, cerita ini, ya, di seorang perwira, ya, perwira yang kemudian punya hamba yang sakit, ya. Di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira dan mendapatkan dia dan mohon kepadanya, katanya, apa, Tuhan, hambaku. Jadi dia punya hamba terbaring di rumah sakit, ya, terbaring di rumah karena sakit. Saya yakin belum ada rumah sakit, ya. Lumpuh dan ia sangat menderita. Katanya Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Saudara bisa stop di situ. Aku akan datang menyembuhkannya. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, harusnya cukup, ya, saudara, ya. Tapi menarik, saudara. Ada sesuatu yang kemudian diungkap dalam perikop ini. Tetapi jawab perwira itu, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, katakan saja sepatah kata. Jadi, saudara, ada intensitas percaya yang menarik dengan perwira ini terhadap Yesus. Sehingga di ayat 9 dikatakan perwira ini berkata, sebab aku sendiri, nah saudara kalau tangkap sendiri di sini, aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jadi dia punya bawahan juga, sekalipun dia juga bawahan. Ya, tapi dia punya bawahan. Dan dia bilang, jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, yaitu bawahannya, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Maksudnya, dia taat. Ya, dia taat.
Maka Yesus respon, saudara, statementnya itu. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara bisa lihat ya. Jadi ada percaya dengan ketaatan sangat dikaitkan. Ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, akhirnya saudara, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Yang engkau percaya. Prajurit ini yakin, saudara ya, bahwa, perwira ini yakin, saudara ya, bahwa kalau dia katakan kepada prajurit itu bawahannya, ya, maka dia pasti taat. Jadi dia katakan, saudara ya, bahwa ketika dia percaya, ya, ketika dia taat, saudara ya, ketika dia percaya, maka percayanya itu akan melakukan sesuatu. Dan percayanya itu karena apa, saudara? Karena ketaatan. Nah, saudara tahu, ya, ketika kita percaya seseorang, kita lakukan apa yang dia katakan, betul tidak? Sebaliknya kalau kita tidak melakukan apa yang dia katakan, ya dibalik nih ya. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan apa yang dia katakan, artinya kita tidak percaya kepada orang itu. Saudara, ketika kita percaya kepada Allah, kita pasti melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara ikutin ya alurnya. Saudara, dalam pandangan Allah, percaya dan ketaatan itu terkait langsung. Percaya itu adalah dasar dari ketaatan. Percaya itu adalah dasar dari ketaatan. Sehingga percaya akan semua janji-janji Allah, saudara tangkap ini, sehingga percaya akan semua janji-janji Allah, percaya Allah akan memberi janji itu bersyarat dengan setiap ketaatan terhadap perintah Allah yang mengikutinya. Jadi ketika saudara bilang, aku Kristen, tapi begini saja hidupnya. Artinya apa, saudara? Kristen artinya apa? Kumpulan orang yang percaya kepada Kristus. Apakah saudara percaya dan kemudian diikuti oleh ketaatan terhadap perintah-perintahnya? Itu sangat terkait langsung. Nah, ini menjadi rahasia. Apakah ketika kita mendengar firman, dan kemudian firman itu, saudara ingat, firman itu tidak kemudian mengambil momentum dalam hidup kita, momentum loh ya, momentum. Jadi setiap firman yang kita dengar, jadi logos tuh ya, jadi pengetahuan, pemahaman, pengertian gitu ya. Contohnya saudara ya, contoh ya. Kita tahu bahwa burung pipit di udara, ya katanya ya, yang tidak menanam, tidak menabur, tidak menyimpan dalam lumbung, dipelihara Bapa di surga. Kita tahu, kita dengar itu, kita paham juga maksudnya. Tapi ketika dalam satu momentum dalam hidup kita, satu keadaan begitu ya, di mana kita membutuhkan ya sesuatu yang terkait dengan firman itu, seperti saudara ya, seperti hal-hal yang terkait dengan apa? Pemenuhan kebutuhan, gitu ya, kebutuhan akan makanan, gitu ya, kebutuhan akan makanan, kaitannya sama, kan? Kaitannya sama. Kita percaya nggak? Ketika kita yakini firman ini, kita percaya akan setiap kebenaran ini, maka dalam momentum itu Tuhan bertindak karena saudara percaya dengan kebenaran itu. Kebenaran itu termanifestasi dalam hidup saudara, maka kebenaran itu menjadi apa? Menjadi menyatu di dalam jiwa, kan? Menjadi rema.
Artinya apa? Artinya ketika engkau melakukannya, artinya ketika engkau taat kepadanya, maka janji dari setiap firman itu terlaksana di dalam hidup. Ya. Ini yang saudara yang penting kita pahami malam hari ini. Ulangan 5 ayat 33. Menarik ayat ini. Ya. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Haruslah kamu jalani. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini, saudara ya, Allah berfirman kepada Israel, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, harus kamu jalani. You do what I command. Maka, saudara, kita belum bahas nih, my friend ya, my friend, sahabat. Kita bahas dulu nih, you do what I command. Supaya kamu hidup, haruslah kamu jalani. Diperintahkan kepadamu, harus kamu jalani. Supaya kamu hidup, supaya kamu menerima janji-janji dari setiap firman itu. Nah, saudara, siapa yang mau supaya baik keadaannya dan lanjut umurnya? Siapa yang mau? Pasti kita semua mau, saudara. Ya. Nah, saudara, di sini Allah menyatakan janji yang luar biasa loh dalam perkataan ini, yaitu mengenai obedience, ketaatan. Ya. Saya rindu saudara menangkap sesuatu dari kata yang sering kita dengar ya. Saudara, kalau saudara pernah sekolah ya, atau pernah ikut dalam acara-acara, pasti ada yang namanya tatib ya, tata tertib gitu ya. Ya. Artinya perlu ditaati supaya tertib, begitu kan? Ada ketaatan. Saudara, saya rindu saudara menangkap sesuatu dari kata ketaatan yang sudah sering kita dengar, tapi menurut saya itu benar-benar membuat perbedaan yang luar biasa. Jadi kalau Yesus bilang begini nih, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan perintahku. Itu jelas dong. Saudara sahabat Yesus enggak? Ada yang ngangguknya mikir. Amin. Enggak, itu benar. Karena saudara jadi mikir yang ekornya kan. Jika kamu melakukan perintah. Kayaknya ini menarik nih gitu ya. Ya kan begitu, pasti itu. Nah, itu mau memberi saya dan saudara, saya mundur satu langkah sedikit saja. Apakah setiap orang Kristen sahabat Allah atau sahabat Yesus? Tidak. Betul ya? Tidak kan? Jadi tidak kan jawabannya ya. Biar kita tambahin malam hari ini ya. Apalagi sahabat orang berdosa, pasti tidak. Ya. Oke? Pasti tidak. Wong sahabat orang Kristen aja belum pasti. Terus yang jadi sahabatnya Allah siapa dong? Atau sahabatnya Yesus? Perintahnya. Iya, jelas kan ya? Jelas. Dalam satu kata, ketaatan gitu. Jadi kita tuh saudara ya, kita pasti tahu sekarang menjawab ada pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah membuat sulit menjawabnya. Nggak ada yang sulit. Pasti kebenaran itu memberikan sesuatu yang pasti gitu. Ya, pasti gitu. Yang membuat tidak pasti itu ketika dia itu kita gabungkan dengan filsafat dunia. Dia jadi seolah-olah membingungkan. Tapi itu artinya bukan kebenaran. Ya. Jadi saudara, ya, jadi kalau gitu Pak begini, kalau orang Kristen apa dong kalau bukan sahabat? Apa? Ini perlu jelas saudara ya, supaya ini sederhana. Jangan pikir saudara ini kompleks enggak. Ini sederhana. Saya renungkan gitu ya. Renungkan benar-benar ya. Jadi kalau kita orang Kristen terus apa dong kalau bukan sahabat? Nah, atau saya tanya begini, apakah setiap orang yang terima Yesus ini pertama kali terima Yesus jadi
Tuhan dan gurunya dan juru selamatnya dan penebusnya, apakah langsung jadi sahabat Allah atau sahabat Yesus? Nah, enggak ya, bagus. Udah banyak yang bilang enggak. Pasti enggak dong. Jangankan Yesus atau Allah, saudara. Saudara pernah ketemu orang jadi langsung sahabat? Enggak. Kalau iya pasti kita teledor ya. Pasti enggak. Gitu ya. Pasti ada waktu, pasti ada masa, ada keadaan gitu ya. Supaya dia apa? Intinya apa, saudara? Hubungan. Nah, intinya hubungan. Hubungan apa? Hubungannya apa? Hubungannya, intensitas hubungannya, kualitas hubungannya. Nah, saudara, jadi ketika orang itu menerima Yesus atau percaya kepada Yesus, terus jadi apa dong? Kalau bukan sahabat, perlu jelas. Apa, saudara? Ketika dia terima Yesus, dia jadi apa dong kalau bukan sahabat? Anak. Jadi anak. Jadi anak. Jadi anak. Jelas kan? Ada ayatnya dong, Yohanes 1 ayat 12 kan? Jadi anak. Anak pasti sahabat nggak? Wih, tambah susah pertanyaannya, Pak. Anak pasti sahabat? Iya atau iya? Belum tentu, betul ya. Belum, karena Bu Esther sama Pak Tadus yang jawab pas. Pak Tadus aja sama Bu Esther bilang belum tentu. Kalian yang umurnya di bawah Pak Tadus sama Bu Esther seperti saya harus pikir 2 kali jawabnya jadinya. Benar nggak, saudara? Ini ya. Saudara coba terbuka gitu ya. Betul loh, saudara. Betul tuh. Jadi, saudara, jadi anak belum tentu jadi sahabat. Saudara udah nggak. Saudara tahu pasti kenapa ya? Udah belajar kan? Oh, anak itu seperti ini ya, pasti. Nah, anak seperti apa yang bukan sahabat? Ingat, bagus ya. Nah, anak seperti apa? Dorcas jawab nih pasti. Tapi dia nggak unmute karena dia ragu kan. Apa? Anak seperti apa yang belum sahabat? Belum dewasa. Belum melakukan perintah. Iya kan ada. Anak itu kan ada tidak melakukan perintah Allah. Iya, tapi ada anak kan yang melakukan perintah Allah. Betul. Tapi anak kan ada definisinya tuh. Dorcas jawab cerita ya, Dorcas ya. Pingin denger. Anak yang belum dimeterai Setiap anak pasti udah dimeterai. Dorcas tadi jawab, Dorcas. Enggak, kan ada istilahnya. Anak itu kan Oh iya. anak mana yang belum jadi sahabat? Akil balik. Anak yang belum dipaidea. Belum ahil balik, belum dipaidea. Namanya apa? Nepios. Nepios. Jadi tahu sekarang, yang nepios pasti bukan sahabat Allah. Ya, kita kan nyambung-nyambungin aja. Teman-teman jadi oke kan? Oke ya. Jadi nepios pasti bukan sahabat. Ya, gampang sekali mengukur sahabat itu. Ada tuh, dan nanti di bagian terakhir kita akan bahas itu ya. Bagian terakhir itu, saudara, kita akan hubungkan materi ini dengan siapa yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tadi siang itu ada orang yang hubungin saya. Sebenarnya dia menghubungin saya itu udah beberapa kali. Nah, beberapa kalinya pas kita mau Zoom seperti ini. Jadi saya nggak jawab kan. Akhirnya saya bilang bahwa oh saya lagi live tuh kalau jam segitu. Nah, tadi saya angkat teleponnya. Rupanya, saudara ya, dia mau bilang bahwa dia ingin untuk belajar mengenai kitab Wahyu. Dan dia dengar bahwa Bapak itu ahlinya. Saya langsung jawab, saudara. Saya bilang, wah itu salah. Saya bilang ya, saya bukan ahlinya, tapi saya itu hidupi gitu. Nah, saudara tahu nggak apa yang dia mau cari tahu? Dia mau cari tahu tentu saja mengenai ujung dari dunia ini. Mengenai masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara,
saya mau bahas nih ya materi ini. Semua materi yang saya bahas kalau saudara perhatikan, semua saya hubungkan dengan masuk dalam kerajaan Bapa. Jadi saya mau bilang saudara malam hari ini, hanya sahabat Allah yang masuk ke Yerusalem baru. Bilang amin saudara. Ya, Amin. hanya sahabat Allah yang masuk ke Yerusalem baru. Kenapa penting dibahas mengenai sahabat Allah? Hanya sahabat Allah pasti yang masuk ke kemana? Ke Yerusalem baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak itu orang percaya itu belum jadi sahabat. Apalagi itu artinya apa? Anak ini masih nepios, ya, masih nepios. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dengan nepios? Tadi Bu Esther udah bilang, dia kan, dididik itu, dididik. Siapa yang didik dia, saudara? Yesus. Siapanya Yesus? Kan Yesus ada di surga. Firman-Nya toh yang didik. Roh Kristus, Roh Kudus. Rohnya Yesus ya, saudara ya, Roh Kristus melalui firman-Nya, ya. Ya, jadi rohnya Yesus atau Roh Kristus, Galatia 4 ayat 6 ya. Semua ada ayatnya saudara ya. Ya, Galatia 4 ayat 6 rohnya Kristus. Dan pakai apa? Pakai bisik-bisik. Enggak, saudara ya, pakai firman. Ya, pakai firman, saudara ya. Hah? Apa? Pedang. Pedang ya, pakai pedang, betul ya. Ya. Pedang ya. Itu firman itulah ya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi nepios yang bukan sahabat ini dididik. Dididik. Apakah nepios punya hubungan dengan Allah? Punya. Yang punya hubungan pasti sahabat enggak? Enggak. Belum Tidak. tentu ya. Karena nanti Bu Esther punya hubungan sama banyak orang yang di kontak listnya di HP ya. Pak Tadus juga kita nanya yang dua yang senior ya saudara ya. Tahap senior loh saudara, bukan ya senior ya. Senior dalam hal rohani loh saudara. siap senior. Iya, dua hamba Tuhan ini pelayanan, kalau saudara dengar kesaksian mereka yang mereka tinggalkan banyak. Betulan, ya. Saya sudah dengar ceritanya, ya. Dan ceritanya itu real kan. Mereka tinggalkan yang orang dunia nggak tinggalkan. Ya, saudara. Tapi kalau kita bertanya, saudara, dengan pengalaman rohani mereka itu, ya, bahwa punya hubungan belum tentu sahabat, loh, saudara. Nah, ini yang terjadi dalam perjalanan orang Kristen, yaitu orang percaya kepada Kristus. Artinya dia jadi anak, Yohanes 1 ayat 12. Artinya dia itu di dalamnya ada Roh Kristus, Galatia 4 ayat 6. Artinya apa, saudara? Artinya dia sudah dengar firman, dia paham firman. Tapi firman itu belum menjadi rema. Mereka punya hubungan dengan Allah, tapi apa, saudara? Mereka belum jadi sahabat. Jadi kuncinya ada di mana dong untuk jadi sahabat? You do what I command. Jadi melakukan perintah. Dalam bahasa singkat, ketaatan. Ya, artinya apa? Mengikuti jalannya Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita jauh mengenai ya bahwa wah kalau begitu memang kita ini harus benar-benar jadi sahabat ya. Tidak hanya sekedar jadi anak yang belum akhir balik, bukan hanya jadi anak yang tidak memiliki hubungan yang intim dan akrab, ya, yang akhirnya menjadi sahabat. Artinya kita ini harus benar-benar mengikuti jalannya, gitu ya. Walaupun jalannya itu tidak terselami oleh hati, tapi kita harus percaya, dan percaya itu artinya kita harus benar-benar taat. Kalau kita percaya kepada Allah, kepada Bapa, maka kita harus taat kepada perintahnya. Di dalamnya itu ada rahasia. Rahasia itu apa, saudara? Rahasianya apa? Janji-janji, saudara. Kan sebenarnya hidup aku dan kau itu lagi janji. Benar apa benar? Benar.
Iya, saudara tahu nggak? Kalau saudara mau jujur sama diri saya, sama diri sendiri, maka hidup kita ini nagih janji. Janjinya Tuhan. Itu maksudnya apa? Janji dari firman-Nya. Benar apa benar? Dan itu, saudara ya, saya ulang ya. Kita ini nagih janji. Dan janjinya itu seiring dengan ketaatan engkau dan saya. Amin atau amin, saudara? Amin. Amin. Setiap janji itu seiring dengan ketaatan. Saudara kalau berani berperkara ini, bernasar dengan hal ini, saudara, waduh saudara, roh yang hidup dari Kristus Yesus di dalam engkau dan saya itu akan membuktikannya kepada engkau dan saya. Makanya ada pujian itu kan, apa itu? Firman itu menjadi tanda apa? Ajaib bahwa Allah itu besar. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Amin kan? Ya. Benar saudara bisa bayangkan kan? Bahwa janji-janji itu adalah ketaatan kita. Nah, saya rindu untuk bawa saudara ya memiliki imajinasi atau fantasi di sekitar itu sebelum saudara dan saya itu menikmatinya ya, saudara. Jadi janji yang luar biasa itu adalah mengenai ketaatan. Allah menyatakan banyak janji yang luar biasa akan setiap ketaatan. Saudara bisa perhatikan ya. Allah memberkati yang hidup dalam ketaatan kepadanya. Amsal 16 ayat 20 berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Allah memelihara yang hidup dalam ketaatan kepadanya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Di sini Allah menyatakan janji yang luar biasa, saudara. Ya, Allah memberikan apa yang kita minta apabila kita hidup dalam ketaatan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setiap orang yang hidup dalam ketaatan kepadanya akan memelihara nyawanya. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman, akan mati. Setiap orang yang hidup dalam ketaatan kepadanya tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Waduh. Ya, saudara pernah klaim ayat ini? Ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, apa katanya? Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Jadi, di dalam ketaatan, kita mendapat kelegaan. Ya, Yosua 1 ayat 8 ya, sangat terkenal, saudara ya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau apa, saudara? Engkau tidak lupa memperkatakan Taurat ini. Renungkan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Maksudnya taat. Amsal 13 ayat 13 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima ganjaran, maksudnya upahnya, saudara. Ada yang menarik di sini. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, hukum Allah, ia akan menduduki apa, saudara? Tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Menjadi sahabat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketaatan adalah syarat untuk menikmati semua janji-janji Allah. Saudara ikutin, nanti ketemu kata sahabat. Jadi sahabat itu nggak tiba-tiba, saudara.
memerlukan apa, saudara? Memerlukan, saya kasih singkat aja, memerlukan ketaatan untuk jadi sahabat. Nah, saudara tahu nggak bedanya taat ya di dalam ketakutan dan taat di dalam kesukaan gitu ya, atau dalam sukacita, di mana bedanya? Nah, kita bahas itu, saudara. Ya, kan ada orang yang taat tapi kesannya itu tertekan, kesannya itu harus, kesannya itu terpaksa, kesannya itu apa, saudara? Kesannya itu aturan gitu, kesannya itu kering. Apa bedanya dengan ketaatan yang kemudian diingini, dirindukan gitu, apa menyukakan? Nah, kami tadi bahas, saudara ya, karena ini Natal kan, apa bedanya nih dengan kata kesukaan bagi dunia? Joyful kan? Apa yang beda dengan ketaatan yang dilakukan dengan joy? Itu bedanya apa? Di mana perbedaannya? Saudara tahu nggak bedanya di mana? Nah, bedanya itu, saudara, adalah apa? Kalau kita melakukannya itu karena kita menikmati hubungan itu. Saudara pernah nggak dipaksa untuk, dulu kalau pacaran gitu ya, atau yang sekarang masih pacaran, kemudian harus selalu telepon. Pokoknya jam segini telepon ya. Kalau kamu nggak telepon, kamu dan aku gitu, atau kita gitu kan. Ya, pernah nggak, saudara? Tapi apa, saudara? Kalau itu hubungan, nggak pernah merasa terpaksa, malah menikmati kan hubungan itu. Karena melakukannya dengan kesukaan. Karena apa? Karena ada hubungan. Hubungannya semakin dekat, maka apa yang kesannya harus kamu lakukan, semakin hilang dan bahkan berubah menjadi joy, menjadi kebahagiaan, menjadi kesenangan. Saudara, ini adalah gambaran untuk kita nanti menemukan sesuatu. Sehingga apa, saudara? Sehingga kalau kita disebut jadi sahabat, ya, dalam perjalanan jadi sahabat, itu pasti sama dengan kita menanti-nantikan untuk apa? Untuk hidup di Yerusalem baru. Itu sama persis dengan apa? Di dalam hidup sehari-hari, semakin ingin rindu untuk menjadi apa? Menjadi hubungannya semakin karib, dan itu artinya saya mau jadi sahabat Allah. Saya mau jadi sahabat Allah. Saudara, kalau saudara semakin dekat dengan sahabat itu, saudara tahu nggak? Di dalam keseluruhan Alkitab, Allah tidak memiliki ya pilihan kata, saudara, di antara yang kurang dari sahabat. Allah langsung ya mengkontraskan sahabat ini dengan apa, saudara? Dengan musuh. Jadi kalau saudara tidak jadi sahabat Allah, saudara itu jadi musuh loh. Mengerikan, saudara. Artinya apa? Artinya saudara, ketika Allah memilih saya dan saudara, maka Allah ingin memilih saya dan saudara untuk membawa saya dan saudara ini benar-benar hanya satu lah pelabuhannya, yaitu engkau dan saya jadi sahabat. Apa maksudnya? Supaya tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya di dalam kerajaannya. Nah, saudara, ini bukan perjalanan yang garing, bukan. No. Makanya saya mulai bahwa sebenarnya dalam perjalanan jadi sahabat ini, itu, saudara, itu maksudnya perjalanan ketaatan. Dan ingat satu hal, di dalam ketaatan ada seperti koin yang punya dua sisi. Ketaatan artinya engkau akan jadi sahabat. You do what I command, you are my friend. Wih, keren kan gitu. You do what I command, you my friend, kata Yesus. Nah, itu satu sisi. Tapi sisi yang lainnya, saudara, ketika engkau taat, engkau adalah firman yang hidup itu. Engkau menikmati janji-janji. Ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Itu artinya kau taat kan?
Wah, kata lanjutannya itu saudara enak sekali. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Wah, kau bersamaku di dalamku. Ini kalimat terakhir luar biasa. Jadi bukti kebesaranmu. Kebesaran Allah loh. Saudara dan saya jadi bukti keagungan Allah. Itu karena firman itu hidup di dalam engkau dan saya. Artinya engkau taat. Engkau, you do what I command. Saudara, ikut saya? Saudara masih ikutin ya? Amin. Amin ya. Saudara ikutin ya. Ini harus bergelora tuh ya. Bahwa benar ketaatan ini tuh dua sisi yang benar-benar. Inilah perbedaan yang utama, saudara. Ketika engkau hidup melakukan perintah bukan karena sesuatu yang harus, tapi melakukan perintah karena satu hubungan. Artinya ini menyukakan, ini benar-benar menggairahkan, ini benar-benar aku rindu melakukannya. Gitu, saudara ya. Jadi ketika saudara semakin benar-benar mengerti kebenaran itu, ini membawa saya dan saudara ke dalam satu perjalanan dari seorang anak yang belum akhir balik, menuju kepada anak yang di dalam perjalanannya semakin dimuliakan, ya, maka engkau akan menjadi apa, saudara? Menjadi teknon, ya, menjadi anak-anak yang apa katanya? Yang penuh dengan kemuliaan Allah, ya. Oke, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya pada diri sendiri masing-masing. Apakah mengikuti jalan Allah adalah pilihan yang baik atau tidak baik? Apakah mengikuti jalannya adalah pilihan yang cerdas atau bodoh? Saya mulai dari nalar, ya. Bila kita tidak terlalu mengerti apa atau bagaimana jalan Allah itu, jalanmu tak terselami. Apakah lebih baik kita melakukannya saja atau kita lakukan jalan yang menurut kita yang terbaik? Saudara, saya ulang ya. Saudara mengerti pertanyaan ini? Jalanmu tak terselami bagi setiap hati kami. Bila kita tidak terlalu mengerti apa atau bagaimana jalan yang tak terselami itu, apakah lebih baik kita melakukannya saja atau kita lakukan jalan yang menurut kita yang terbaik? Namun satu hal yang ku percaya, apa katanya? Ada rencana yang indah. Nah, kan harus begitu kan? Bahwa lakukan saja. Sekalipun kita tidak tahu. Nah, saudara, saya harus membawa diri untuk kita benar-benar dalam keadaan itu. Kita banyak dengar firman. Tapi tidak banyak loh. Kita dalam keadaan di mana kita tidak selami. Ya, setiap perintah itu. Tapi kita sebenarnya harus seperti Abraham, ya, taat, percaya saja, daripada kita melakukan apa yang kita pikir, ya itu pikiran yang terbaik, ya. Saudara, Allah sering memberikan perintah di dalam jalannya atau syarat di dalam perintahnya, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Atau mengapa kita harus taat pada perintah itu? Sering memang, ya. Dan Allah ingin kita melakukannya dengan iman dan ketaatan kepadanya. Biasanya terkesan tidak adil kalau saudara perhatikan beberapa ayat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Terkesan. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Atau Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku,
Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi tidak masuk akal, seperti tidak adil ya saudara ya. Tapi jalanmu tak terselami. Tapi ku percaya ada rencana yang indah di balik ini. Itu apa saudara? Itu janji-janji. Ya, janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara, di balik semua ini saudara, kalau saudara lihat, kita harus hanya taat. Ketaatan seperti koin yang punya dua sisi. Di baliknya ada janji. Jadi engkau melakukannya, ingat, ya, engkau adalah firman yang hidup itu. Ya. Hidup itu, firman itu hidup di dalam engkau, dan itu saudara, ya, engkau menjadi apa saudara, katanya apa? Menjadi tanda mujizat Allah. Ya. Menyatakan bahwa Allah itu jadi besar karena apa? Janjinya terselenggara di dalam engkau dan saya. Amin, saudara. Nah, malam hari ini ya, saya harus berhenti di situ ya, berarti ya. Tapi saya harus memberikan saudara satu landscape bagaimana, atau satu ini bagaimana kita lanjut besok ya, saudara ya, mengenai di dalam ketaatan ini, saudara ya, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus you do what I command. Apa yang kita harus lakukan terhadap setiap perintah-perintah itu. Karena kita tahu ya, bahwa ketaatan, saudara ya, itu seiring dengan apa saudara? Seiring dengan saudara menikmati janji-janji Allah. Di sini, bukan hanya di sini. Janji apa yang saudara paling dapat hari ini kalau saudara taat? Apa yang saudara dapat, saudara? Ya, dari yang saya jelaskan. Ketika saudara taat, janji apa yang Allah menurut saudara paling mulia yang saudara akan dapatkan? Menjadi sahabatnya Allah. Menjadi sahabat. Ada. Tinggal di Yerusalem baru. Jadi sahabat Allah, tinggal di Yerusalem baru. Mendapatkan kelegaan. Mendapatkan kelegaan. Ada lagi? Menerima kemuliaan. Ada sukacita. Menerima kemuliaan. Oke, saudara perhatiin ayat ini. Apa saudara? Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin. Amin, saudara ya. Coba tuh. Ya. Jadi ini, saudara ya, perhatikan ya. Janji-janji itu, hidupku menggenapi firman-Mu. Itu luar biasa, lirik itu kan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Itu artinya firman itu bukan logos, tapi jadi rema. Amin, saudara? Amin ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. You do what I command. Jadi lagu itu enak dinyanyiin. Bener nggak? Siapa yang senang lagu itu? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang senang lagu itu? Hidupku menggenapi firman-Mu. Bener nggak? Ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Wah, saudara. Itu kan kita mau kan, benar, itu janji firman. Malam ini satu sisi dari koin mengenai ketaatan saya sudah jelaskan kepada saudara ya, bahwa apa? Engkau akan menerima janji-janji. Amin, saudara? Amin? Ya, engkau akan menerima janji-janji, ya. Tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Amin, saudara. Engkau taat, mujizat sertai tiap langkahmu. Yang percaya bilang amin. Ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Wah, dan saudara, dan inilah tandanya bahwa engkau adalah muridku. Kata Yesus apa? Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan firmanku, tinggal di dalam aku. Ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Nah, kalimat berikutnya itu bilang apa? Kau bersamaku. Gimana? Di luarku. Enggak ya, saudara ya? Enggak, saudara ya? Di dalamku, saudara. Saudara ya, coba ya, nanti ya, dengerin pujian itu. Dengan apa? Dengan background, ya. Dengan background firman malam hari ini, ya, saudara ya. Dan ingat, itu tidak berhenti di situ, saudara ya. Jadi bukti kebesaranmu. Kita itu pikirannya tuh di sini. Nggak apa-apa. Ya, karena apa? Memang di sini, sejak di sini, saudara dapat upah ikut Yesus. Katakan amin. Iya, sejak di sini. 30, 60, 100 kali ganda. Jangan pungkiri ayat itu. Itu firman Tuhan yang berkata begitu. Ya, sejak di sini. Ya. Dan itu berkat-berkat apa? Batiniah. Kelegaan, saudara akan dapat kelegaan. Tapi saudara bukan hanya kelegaan di padang gurun dunia. Tapi engkau akan mendapat tempat tinggi. Duduk dalam kerajaan surga. Kalau Daud itu berdiri di pintu rumah Allah, berdiri, saudara. Saudara duduk di tempat tinggi dalam kerajaan surga. Karena engkau adalah apa? Melakukan. You do what I command. Taat melakukan. Itu artinya apa? Saudara jadi sahabat Allah. Nah, besok jangan kemana-mana. Tetap di channel ini. Ya, karena besok kita akan bahas apa, saudara? Ini, saudara ya. Ketaatan itu, saudara, itu adalah demonstrasi dari iman. Ya, percaya akan rencana dan pemeliharaan Allah. Ya, kepada setiap orang percaya, yaitu setiap anak-anak Allah. Nah, setiap anak-anak Allah yang hidup dalam pergaulan yang karib dengan Allah, yang mengikuti jalannya kemanapun Allah menuntunnya. Jadi ketaatan itu demonstrasi dari iman. Nah, saudara, saya tidak perlu bahas mengenai iman. Karena di channel yang sama di sini, saudara sudah menerima mengenai pelajaran mengenai iman. Tapi itu adalah demonstrasi dari ketaatan. Besok ya, kita akan lanjut. Bagaimana hidup dalam ketaatan? Ada 4 hal yang saudara dan saya akan ikuti. Nah, terpujilah Kristus, saudara diberkati, karena firman ada di dalam engkau. Itu artinya apa? Mujizat ada di dalam hidupmu. Tanda Allah besar di dalam hidupmu ya. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini karena Engkau hadir bersama kami. Kami tahu, kami percaya, kami yakin, kami menikmati, kami mengalami itu. Karena kami menikmati kelegaan, karena kami dilimpahi dengan rasa syukur dan sukacita yang tak terbatas. Kami tahu karena itu hanya diberikan dan dapat dinikmati dari Tuhan saja. Karena dunia tidak miliki. Bapak terima kasih. Kami mau berhenti di sini dengan berkat Tuhan. Izinkan hamba memberkati setiap umatmu di dalam Zoom Fellowship ini, bahkan di live streaming. Allah menyertai engkau, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahteranya. Damai sejahtera itu akan mengalir terus-menerus seperti gelombang laut yang tidak pernah terputus, seperti sungai yang tidak pernah kering. Bahkan menjadi mata air dalam hidupmu yang akan terus mengalir sampai kepada, memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Tidak akan pernah berhenti, akan membawa engkau untuk terus dibimbing, dipelihara. Roh Kudus jadi jaminan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yaitu Roh Kristus yang hidup di dalam engkau. Engkau akan dibawanya untuk semakin intim, karib dalam pergaulanmu dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Berkat ini bagimu dan tidak akan pernah berhenti, terus mengalir. Engkau taat, setiap janji Allah menjadi bagian malam hari ini. Engkau akan dipelihara keluar masukmu, diberkati roti makananmu, bahkan apa yang kau pegang dibuat Tuhan berhasil.
sampai Maranatha, sampai kita berjumpa dengan Kristus di perjamuan kawin anak mama. Engkau yang diberkati, engkau yang dipulihkan, yang menikmati firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Selamat Haleluya.